baru kita membahas mengenai hijrah hati gitu ya. Sudah diawali dengan GR sama baper. Alhamdulillah, Masya Allah, sehat-sehat ya semuanya. Alhamdulillah. Ini yang baru pada pulang umroh, pada kemana ini? Masya Allah. Emang terkadang di sana itu luar biasa, nggak terasa. Sebetulnya telah mengeluarkan tenaga yang begitu ekstra. Tapi kalau dijalankan dengan sukacita, bahagia, tak terasa sampai rumah baru terasa. Saya juga terasa, cuman nggak dirasain. Alhamdulillah. Tentu karena ya doa, support, dukungan dari semuanya. Jadi insya Allah apa yang memang dirasakan dari mulai lelah dan capeknya ya tidak dirasa saja. Ya mudah-mudahan dengan berkah dan rahmat dari Allah, insya Allah semuanya sehat walafiat. Insya Allah. A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin Mau seperti apa kita mengungkapkan cinta kepada Rasulullah SAW? Sejauh mana sungguhnya kita akan menunjukkan serta ingin mewujudkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW? Minimal, agar kita memiliki bukti, agar kita memiliki modal. Mana buktinya, mana modalnya? Kalau emang Anda ini rindu, kalau emang Anda ini cinta, kalau emang Anda ini kangen berat, kalau emang Anda ini betul-betul menunggu, itu namanya syafaat minimal. Berhentilah dari aktivitas ketika disampaikan atau didengarkan atau disebutkan nama Muhammad, itu kita langsung harusnya kita langsung berdiri, langsung tanggap, kompak, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Makanya saya ulang. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin. Jadi sekali lagi, minimal ketika nama tersebut disampaikan, disebutkan, didengarkan, kita langsung bisa berhenti. Berhenti dari nulisnya, berhenti dari ngobrolnya, berhenti juga dari fokus yang lainnya. Langsung kita tanggap sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita menyampaikan ya Rasulullah jina, apa itu ya Rasulullah jina? Ya Rasul jina, ya Rasul jina, ya Rasul, datangi kami ya Rasul. Li ziarah qasidina, ziarahi kami ya Rasul, datangi kami ya Rasul. Ziarahi segala maksud kami ya Rasul.
segala niatan, harapan dan hajat kami ya Rasul. Ini ketika mengucapkan itu sebenar-benar ucapan atau ucapan yang hanya sekedar lisan belaka, tapi kemudian qalbunya palsu. Yang tidak hanya lisan belaka, betul-betul nyata sampai pada qalbunya, maka insya Allah ketika disebut nama Muhammad, semua langsung tanggap, berhenti dari segala aktivitas. Jangankan aktivitas yang berat, aktivitas yang ringan saja itu seperti terlepas langsung. Maka sampaikan sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman ladzi yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma walhiqna bis solihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasatin jannatin na'im wa la tuzina yaumaddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma inna na'udzubika an nazila wa nudhalla an nazila wa nuzal an nazlima wa nudlam an najhala aw yuj'ala alaina ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah, nawwir qulubana binur hidayatik, nawwir qulubana binuri ma'rifatika, ma nawaradal arda binuri syamsik abadan abada. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wal iman wa ala ta'atika wa ala mahabbatika wa ala siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazira min ahli. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan insyaallah keberkahan bagi kita semuanya yang sudah berjuang hadir di majelis ilmu di mana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartu bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian merasa terpanggil atau dipanggil atau disiapkan atau disediakan itu yang namanya riyadul jannah, maka farta'u, makanlah di dalamnya, minumlah di dalamnya, berbetah-betahlah di dalamnya. Ya Rasul, apa itu riyadul jannah? Riyadul jannah adalah majelis ilmu, halaqah ilmu, halaqah
fadzakir. Apa kata Rasulullah? Berbetah-betahlah di dalamnya. Maka dari itu insya Allah kita sedang berada di dalam Riyadul Jannah yang disebut dengan Raudhoh. Kalau harus menuju sampai Raudhoh yang berada di Masjid Nabawi tentu perlu proses, baik waktu, baik biaya, dan lain sebagainya. Maka sebelum kita dimampukan oleh Allah sampai dihadirkan menuju Raudhohnya Allah yang berada di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah, coba kita berjuang terlebih dahulu di Raudhoh min Riyadil Jannahnya Allah, yaitu adalah di majelis ilmu. Semua kemudian dengan ikhtiar-ikhtiar dan perjuangan ini Allah hadirkan rahmat dan berkah bagi kita semua, sehingga kepada kemampuan yang puncak, yaitu adalah bisa hadir di Raudhoh Masjid Nabawi. Kemudian Allah juga mampukan kita semuanya atas perjuangan kita semuanya mau hadir di Raudhoh yang barangkali tidak perlu ongkos banyak, tidak perlu waktu yang panjang, yaitu adalah majelis ilmu, insya Allah. Kemudian insya Allah suratul Fatihah, coba kita sama-sama kita kirimkan keberkahan suratul Fatihah untuk keluarga besar yang telah membukakan tempatnya, menyiapkan tempatnya untuk kajian ilmu ini. Insya Allah keberkahan bagi Bapak Haji Wage Davis bin Haji Charlie. Ini kenapa jadi binti? Gitu ya, Insya Allah. Kemudian Haja Indriati Dwi Utami binti Haji Subarkam, Hajah Neng Aida binti Haji Hasanuddin. Mabarik lahum wa barik fihim, insyaallah wa jama'a bainahum fil khair. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga di antara kita nih apabila ada yang sedang sakit, insya Allah Allah angkat penyakitnya. Ini akan menjadi hikmah. Insya Allah mudah-mudahan ya Rabbana adhibil ba'sa anha, adhibil ba'sa anna, adhibil ba'sa anhum. Ya Allah antas syafi wa antal mu'afi, la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah. Kan kalau mau ta'lim itu kita kirim dulu itu baru tenang gitu kan, baru kita lega, mereka pun yang menyaksikan lega, tersenyum, bahagia. Berarti sungguhlah kita ini termasuk pada hamba-hamba yang solihah, yang yad'ulah, yang mau berbuat untuk mereka, yang mau mendoakan mereka, sehingga mereka pun ikut bahagia, tersenyum, suka cita menyaksikan kesolehan kita semuanya. Mama solihah, mama yang dirahmati Allah, mama yang insya Allah dirindukan berat oleh dirindukan berat oleh dirindukan berat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dirindukan Rasul berarti adalah dirindukan Allah. Dirindukan Allah dan Rasul berarti adalah dirindukan tempat yang terindah yang Allah siapkan, yaitu adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala.
Dengan kita mengikuti Rasul, menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Di setiap waktunya, di setiap menitnya, setiap detiknya, setiap pekannya, bulannya, tahunnya, sepanjang masa kita menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan cara mengikuti. Maka apa? Akan datanglah itu yang namanya rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta yang Allah akan turunkan kepada kita, baik berupa ampunannya, berupa pahalanya, berupa limpahan rezekinya, berupa limpahan nikmat-nikmatnya. Jadi kita ikuti Rasul saja, kemudian Allah akan balas dengan cinta Allah berupa 1. ampunan, 2. pahala, 3. rezeki, 4. kenikmatan. Itu Allah akan balas. Maka tunjukkan kalau kita memang adalah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad sungguh telah ja'a datang Rasul. Siapa yang datang? Rasul. Mendatangi siapa? Kalian. Telah datang kepada kalian seorang Rasul min anfusikum, merupakan bagian dari diri-diri kalian. Begitu dekatnya itu Rasul, sampai disampaikan bahwa Rasul ini adalah bagian dari nafas-nafas kita. Yang bagaimana sifat Rasul? Sifat Rasul yang pertama adalah azizun 'alaihi ma 'anittum. Apa sifat Rasul yang pertama? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Kok bisa beda-beda ya? Kok bisa beda-beda gitu ya? Antara sana, antara sini, antara sini. Aziz itu merasa begitu apa? Berat. Ma'anitum. Jadi kalau melihat umatnya menderita, Rasul itu apa? Ikut menderita. Rasul berat, merasakan penderitaan itu. Rasul berat, Rasul nggak bisa tidur, Rasul nggak bisa makan, Rasul nggak bisa minum. Memikirkan apa? Rasul nggak mau umatnya sampai menderita. Rasul tidak mau umatnya sampai celaka, terlebih-lebih umatnya sampai tidak selamat.
Rasul maunya semuanya selamat, Rasul maunya umatnya semuanya bahagia. Di bawah panjinya, di bawah benderanya, semua umatnya berkumpul. Bahkan Masya Allah tabarakallah, Rasulullah SAW akan menanti kita, yang kemudian Rasul akan memberikan minuman demi minuman dari telaga Kausarnya ketika kita haus-hausnya. Waktu dikumpulkan di alam mahsyar, nanti Rasul akan datang untuk kita. Jadi sifat Rasul itu yang pertama adalah dia tidak mau, dan dia tidak akan bisa diam ketika melihat yang lain itu menderita. Jadi Rasul itu suka kalau melihat yang lain itu senang, susah kalau melihat orang lain susah. Jadi bukan susah melihat orang senang, senang melihat orang lain. Mana yang mengaku umatnya Rasul? Mana? Ini mama Istia, semuanya mengaku cinta Rasul, kangen Rasul. Masya Allah, rindu Rasul. Sehingga kalau misalnya kita akan ambil hikmah daripada maulid, bahwa ayolah berhijrah hati ini menuju kepada Allah, jadilah seperti apa yang disampaikan tentang sifat Rasul. Yang pertama itu adalah senantiasa berpikir tentang orang lain. Senang melihat orang lain senang, susah ketika melihat orang lain susah. Bukan susah melihat orang senang melihat orang lain. Ini harus jauh-jauh dari Istia. Kalau masih ada seperti itu, ini jangan-jangan khawatirnya kenapa Pak Eda rahmat Allah itu nggak datang. Karena hanya semata-mata kajian-kajian saja. Aplikasinya na'udzubillahi min dzalik. Maka Rasul bersabda, Mam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-muslimu, kamu mau tahu enggak siapa muslim itu? Mau tahu? Mau tahu enggak? Muslim itu kan berarti orang yang diselamatkan. Muslim itu adalah orang yang selamat. Diselamatkan oleh siapa? Oleh Allah. Diselamatkan oleh siapa? Syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mawal muslim? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mam. Dialah seorang muslim sejati apabila muslim yang lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Jadi kalau misalnya kita mau mengukur apakah kita ini termasuk kepada muslim atau bukan, muslim yang senyata-nyata muslim atau bukan, ukurannya adalah lihat tetangga kita, lihat teman sebelah kita, lihat sahabat di depan kita. Adakah dia kemudian tersinggung dengan lisan kita, tersakiti dengan ucapan kita, terganggu dengan komentar-komentar kita? Jadi ngeceknya bukan diri kita. Yang terkadang kan kebanyakan dari kita ngeceknya kita. Gue sakit banget sama dia, gue sebel banget sama dia, gue tersinggung banget sama dia. Muslim sejati itu evaluasinya adalah orang lain, bukan mengevaluasi kemudian mengecek dirinya ini apakah terbahagiakan atau tidak. Tapi ceknya adalah nih teman sebelahnya lihat, cek terbahagiakan tidak karena keberadaan kita, terselamatkan tidak karena beradanya kita. Jadi tadi Rasul bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi kalau mengukur apakah kita sudah termasuk muslim atau bukan lihat diri kita. Kalau tentang apa tadi, keselamatan serta kebahagiaan, itu lihat orang lain. Kita ini bermanfaat enggak untuk orang lain? Kita ini sudah bisa membahagiakan tidak orang lain? Bukan kita ngeceknya, ini orang lain udah bahagiain kita apa belum? Bahkan terkadang banyak dari kita
kita baru mampu berbuat baik apabila kita melihat orang lain itu kita mau berbuat baik kalau kita melihat orang lain itu apa? Padahal kalau itu bukan berbuat baik namanya, itu namanya berbalas. Billahi min zalik. Jadi kita harus memiliki hikmah daripada acara maulid yang lalu kita gali gitu kan, bagaimana kepribadian Rasul sebagai A, B, C dan lain sebagainya. Nah, kita harus ambil hikmah. Nah, sekarang kita ambil hikmah daripada sifat-sifat mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasul itu senantiasa berpikirnya tentang orang lain. Dia tidak pernah berpikir tentang dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau dirinya adalah milik Allah. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, Allah akan berbuat baik kepada dirinya. Allah akan jamin kebaikan tentang dirinya. Jadi senantiasa kita, Masya Allah, penuh rasa takut, rasa cemas. Aduh, jangan-jangan hari ini ada perbuatan atau sikap saya yang kemudian tidak berkenan di hati orang lain. Aduh, jangan-jangan hari ini saya sudah berbuat atau sudah melakukan hal yang kemudian orang lain tersakiti. Aduh, jangan-jangan. Insya Allah. Siap, Mam? Hijrah. Gitu ya. Wal muhajir, kata Rasul, wal muhajir, dan mereka seorang muhajir sejati, seorang yang berhijrah sejati, yaitu adalah man hajaro, siapa yang berhijrah, manahallahu anhu, dari apa-apa yang memang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mampu meninggalkannya. La yanfa'u malun wala banun. Maaf, memang harta dan anak-anak itu adalah perhiasan. Dunia sepi rasanya kalau gak ada harta dan anak, merana rasanya. Ada harta tanpa anak, pincang. Ada anak tanpa ada yang bilang sedih, ada yang bilang bingung, gitu ya. Pokoknya sejatinya itu kedua-duanya beriringan, gitu ya. Anak, keturunan terus nambah, harta juga. Maka disampaikan adalah al-mal wal banun zinatul hayati dunya. Sesungguhnya harta dan anak-anak itu adalah merupakan perhiasan dunia. Tapi apa kata Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88? Kalau tidak salah, gitu ya. La yanfa'u malun wala banun. Perhiasan-perhiasanmu tadi berupa anak dan keturunan akhirnya tidaklah akan bermanfaat kecuali man atallah biqalbi salim. Siapa-siapa yang mampu datang, mampu dekat kepada Allah dengan biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Maka binalah anak-anak, didiklah anak-anak, ajarkanlah anak-anak. Jangan hanya sekedar mendidik, membesarkan, serta mengajarkan, mentransfer hanya ilmu kepada mereka, tapi didiklah bagaimana agar anak-anak ini memiliki akhlak. Memiliki apa? Karena apa kata Allah? Tidak akan manfaat anak dan hartamu itu kecuali kemudian harta yang bisa menghantarkan anak-anak ini berakhlak. Kecuali anak-anak ini bisa menjadi anak-anak tadi yang berakhlak, maka bermanfaatlah dia. Wal baqiyatus sholih khair inda rabbika thawabau wa khairun amala. Ini surah Al-Kahfi ayat 46. Tadi surah 88 betul? Buka Qurannya ya, cuma dibak kalau 88 tadi. Iya. Asy-Syu'ara 88 bahwa la yang qaumalun wala banun illa man natallaha biqalbin salim. Al-Kahfi ayat 46
menyampaikan bahwa al-malul wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat khair. Ada? Ada enggak di Qurannya? Ada. Ya Allah, khair, ada lagi kalimat khair, lebih baik. Mana yang lebih baik? Yaitu adalah wal baqiyatus sholihat, apabila hartanya bisa menghantarkan kepada kesolihan, apabila anak-anaknya menjadi anak-anak yang solih dan solihah, maka khair, menjadi baiklah dia inda rabbika, di sisi Tuhanmu, lebih baik untuk menjadi sawaban wa amalan, menjadi apa? Pahala dan harapan. Kenapa? Karena ternyata nanti harta tidak berguna, anak juga tidak berguna, kecuali apa tadi? Semuanya datang biqalbin salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Maka insya Allah hikmah daripada maulid yang senantiasa kita laksanakan, kita kerjakan atau kita hadiri, ayolah bermanfaat serta berhikmah kepada kita agar kita bisa hijrah menuju Allah. Hijrah, terutama hijrah apa ini? Hijrah hati. Mam, Rasulullah dan Sayyidah Khadijatul Kubra itu mesra benar ya Allah. Kemesraannya luar biasa. Nggak ada apa-apanya kemesraan kita. Kalau kemesraan kita makan banyakannya palsu. Ya Allah. Saya dulu juga naksir sama yang sekarang jadi di sebelah saya. Naksirnya apa? Jadi pada saat dia datang tinggi gitu kan, kelihatan ganteng walaupun hitam. Tinggi, ganteng, kemudian kacamatanya ribennya keren saat itu. Berarti apa yang saya lihat? Masya Allah. Kalau yang lalu kita bahas begitu setianya Rasulullah SAW kepada Sayyidah Khadijah, sampai menjadikan Siti Aisyah dan istri-istri yang cemburu, gitu ya. Kemudian Rasul menyampaikan, dia beriman ketika yang lain tidak beriman. Dia korbankan itu seluruh hartanya ketika yang lainnya. Kemudian dia melahirkan anak-anak ketika istri-istri yang lain. Kemudian kita ada membaca atau kita melihat, oh ternyata ada sebuah alasan pula dari Rasulullah SAW untuk istri yang begitu disetiainya. Tapi ternyata, Masya Allah, nih Siti Khadijah ketika mau meminang Rasul, sesungguhnya yang meminang sama yang dipinang. Kalau begitu, boleh dong perempuan mengungkapkan gitu ya. Masya Allah, apalagi di zaman milenial. Yang jangan kayaknya perempuan yang lebih, ya Allah, agresif, aktif, kreatif. Wala quwata illa billah. Ini saking kreatifnya itu kan, memori HP itu penuh. Yang begini. Kreatif banget. Laki-laki kadang-kadang lurus aja cuman udah gitu, selesai. Perempuan udah. Nih Siti Khadijah, kita sebelum menikah, Siti Khadijah langsung nyaut aja. Ini bukan Siti Khadijah tapi DJ, DJ. Masya Allah. Siti Khadijah kepada Rasulullah SAW ya saat itu tentu belum menjadi nabi. Ya Muhammad, saya tertarik untuk menikah denganmu. Bukan karena gantengmu ya Muhammad, walaupun itu iya. Gimana gak ganteng ya Rasul, sekarang gini deh,
kita ketika di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, kita melihat itu anak-anak kecil dari mulai laki-laki ataupun perempuan. Ya Allah, kalau lihat matanya, hidungnya, kulitnya gitu, alisnya, rambutnya, lebih itu semuanya, gitu ya. Kalau kita Indonesia, lihat matanya yang begitu bersinar, bulu matanya begitu panjang, hitam dan lentik. Kemudian lihat alisnya, ya Allah hitam, keren, udah kayak dilukis. Hidung, kulit, udah semuanya deh, nggak salah. Kemudian kita berpikir, ini keturunannya bagaimana dulu Rasul ya gantengnya. Ini keturunannya bagaimana cantiknya ya itu Siti Khadijah, bagaimana cantiknya ya itu Siti Aisyah. Keturunannya aja bikin takjub kita ngelihatnya, nggak bisa ngedip kita lihatnya, ya nggak Caida? Siapa? Supir aja, supir nih, maaf supir bis. Ya Allah, pakai kacamata hitamnya, hidungnya begitu mancung putih terus gimana? Aduh. Sampai emang supir ini kan foto kan gitu. Itu supir. Jadi kita berpikirnya bagaimana Rasul dulu ya. Maka kata Siti Khadijah, aku ingin menikah denganmu ya Muhammad, bukan karena gantengmu, walaupun iya, bukan karena engkau masih muda, walaupun bukan karena kejujuranmu. Jadi begitu tertarik itu Siti Khadijah, karena ketika bisnisnya dipegang dan dikendalikan oleh Rasulullah SAW, kemudian keberhasilannya memuncak. Ternyata apa modalnya? Yaitu adalah al-amin, kejujuran. Tidak ada kebohongan di dalam dagang, cara dagang Rasulullah SAW. Bukan karena itunya, tapi apa kata Siti Khadijah? Aku telah melihatmu bahwa sungguhnya engkau ini adalah seorang yang dipersiapkan untuk menjadi Nabi Allah. Maka wahai Muhammad, nikahilah aku, kemudian bawalah aku menuju Allah. Bawalah aku agar aku bisa menjadi hamba Allah. Kemudian apa kata Rasul? Aku akan bawa engkau menuju Allah. Kalaupun ternyata aku bukan seorang nabi, tapi sekali-kali Allah tidak akan mengecewakanmu, wahai Khadijah. Jadi kalau misalnya kita berhijrah, hati kita hijrah hanya semata-mata untuk Allah, itu tidak akan ada yang kecewa. Kita tidak akan dikecewakan dan tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.